Selamat datang di Ngoding Santai bersama saya, Loka Samgra. Ngoding Santai adalah tempat di mana kita bisa belajar pemrograman dengan santai, karena pemrograman di sini dibuat untuk dapat diikuti oleh semua orang secara langsung dan mudah. Kali ini kita akan belajar membuat kalkulator umur sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dengan kalkulator umur ini, kita dapat menghitung umur seseorang dengan memasukkan tanggal lahir orang tersebut, berapa tahun usianya, bulannya, hingga jumlah harinya pada hari ini akan lengkap dapat kita ketahui. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita ngoding. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi berdasarkan PHP manual, PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman yang bersifat open source yang dapat digunakan untuk mengembangkan web dan dapat disematkan ke dalam HTML. Bersifat server-side di mana kita memerlukan server seperti Apache, Nginx, atau Lightspeed untuk dapat menjalankan kode PHP yang kita tulis. Karena proses instalasi dan penggunaan server untuk dapat menjalankan bahasa PHP cukup rumit untuk awam, maka sebagai gantinya kita akan menggunakan PHP Online Compiler, di mana kita tinggal menulis kode PHP dan kita bisa langsung melihat hasilnya tanpa perlu instalasi server pada perangkat. Kita dapat mencari PHP Online Compiler di internet dan memilih salah satu untuk digunakan. Jadi, di sini saya akan mencoba menggunakan PHP Online Compiler dari W3 School. Oke, sudah tampil, kita tinggal mencobanya dengan cara mengklik Try it yourself, maka kita akan ditampilkan PHP Online Compiler dari W3 School. Baiklah, di sini saya akan coba memperbesar tampilannya agar lebih mudah dilihat. Jadi di sini kita dapat melihat kode PHP dan tag HTML yang sudah tersedia secara langsung, di mana kode PHP dibuka dengan kurung siku, buka tanda tanya dan PHP, kemudian ditutup oleh tanda tanya, kurung siku tutup. Sisanya adalah tag HTML, jadi karena kita akan fokus belajar menggunakan bahasa pemrograman PHP, maka kita akan menghapus tag HTML-nya. Pada kode PHP ini terdapat dua baris kode yang sudah disediakan oleh W3 School. Baris pertama adalah deklarasi variabel txt yang diisikan dengan nilai karakter PHP. Tanda sama dengan menandakan pengisian variabel dengan nilai tertentu yang terletak setelah karakter sama dengan. Variabel sendiri digambarkan sebagai wadah kosong yang dapat diisi dengan beragam nilai, baik bilangan bulat, bilangan desimal, karakter abjad, boolean atau nilai benar salah, array, dan objek, dan selalu ditulis dengan awalan $sign. Kali ini kita akan berfokus pada variabel yang diisi dengan nilai karakter abjad atau string. Jadi misalnya kita ganti karakter PHP ini dengan karakter semandala. Maka isi dari variabel txt akan berubah menjadi semandala. Kemudian untuk baris selanjutnya adalah fungsi untuk menampilkan karakter yaitu echo. Tanpa fungsi echo, compiler akan menjalankan kode PHP tanpa mencetak apa-apa. Jadi misalnya kita run kode ini, maka hasilnya akan nampak karena ada fungsi echo. Seperti itu. Untuk membuat kalkulator umur sederhana, kita akan menggunakan beberapa fungsi yang sudah tersedia pada bahasa PHP. Jadi fungsi yang pertama adalah fungsi decrypt, di mana fungsi decrypt ini adalah untuk membuat objek datetime berdasarkan karakter string yang kita masukkan. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi datediff, di mana fungsi ini berfungsi untuk menghitung selisih antara dua datetime yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi di sini kita akan menghitung selisih tanggal pertama dengan selisih tanggal kedua menggunakan fungsi datediff.
Jadi kita sekarang akan langsung mencoba untuk membuat kalkulator umur sederhana dengan menggunakan fungsi dategrid dan juga fungsi datediff. Jadi kita akan kembali ke editor, kita hapus dulu ini, tinggal menyisakan tag pembuka PHP dan tag penutupnya. Jadi di sini yang pertama adalah kita perlu membuat variabel tanggal lahir sehingga nanti kita akan bisa menghitung rentang tanggal lahir sampai dengan hari ini. Jadi kita buat variabelnya, variabel tanggal lahir. Jadi di sini saya akan menggunakan tanggal lahir dari Pak Beni sebagai contoh. Kemudian ketika kita sudah membuat variabel tanggal lahir, kita perlu mengetahui selisih tanggal lahir dan tanggal sekarang. Maka kita akan buat variabel umur dalam tahun, di mana kita akan menggunakan fungsi datediff dan menggunakan fungsi dategrid untuk membuat objek datetime menggunakan tanggal lahir. Jadi kita tinggal masukkan variabel tanggal lahir. Kemudian untuk parameter kedua, kita akan menggunakan fungsi dategrid lagi. Tapi kita akan langsung menggunakan fungsi dategrid now. Jadi di sini akan langsung dihasilkan datetime tanggal sekarang. Jadi untuk mengetahui umur dalam tahun, kita perlu output year. Jadi kita menggunakan parameter y. Ini geser sedikit dulu agar dapat menghasilkan nilai umur dalam tahun. Kemudian kita akan coba echo umur dalam tahun. Jadi kira-kira apakah sudah benar kode yang kita tulis? Kita dapat lihat dengan cara run ini. Nah, maka outputnya adalah seperti yang dilihat di jendela di sampingnya. Outputnya adalah 42. Jadi umur dalam tahun dengan tanggal lahir Pak Beni adalah 42. Jadi fungsi echo ini sendiri kan tadi sudah dijelaskan untuk menampilkan karakter ke layar. Jadi tanpa fungsi ini akan tetap berjalan kodenya, cuma tidak akan menampilkan apa-apa di layar. Jadi di sini kita sudah tahu umur dalam tahun untuk tanggal lahir Pak Beni. Jadi kita akan melengkapinya dengan umur dalam bulan dan umur dalam hari. Jadi kalau umur dalam bulan, kita akan menggunakan output M atau month. Kemudian untuk dalam hari, kita akan menggunakan output D atau day. Jadi di sini kita akan coba lihat bagaimana hasil dari umur dalam tahun, umur dalam bulan, dan umur dalam hari. Kita tinggal tambahkan variabel penghubung umur dalam bulan. Kemudian umur dalam hari. Koma ini penting untuk menutup setiap baris. Jadi harus diperhatikan jangan sampai lupa. Jadi sekarang kita akan coba lihat apa output dari masing-masing variabel yang sudah kita buat ini. Seperti yang dilihat, outputnya adalah 42, 1, dan 27. Jadi umur dalam tahunnya adalah 42, umur dalam bulannya adalah 1, kemudian umur dalam harinya adalah 27. Jadi sekarang kita akan buat agar lebih menarik.
Jadi kita dapat melihat dan membacanya dengan mudah. Kita akan tambahkan di sini teks lagi, umur, titik. Jadi umurnya, kemudian kita tambahkan karakter tahun, koma, kemudian bulan, koma, dan di sini kita tambahkan hari. Jadi di sini kita tambahkan teks umur, kemudian diisi dengan 42 nanti. Kemudian ada tahun, 42 tahun. Kemudian umur dalam bulan 1. Tambah karakter bulan. Kemudian umur dalam hari. Ini dan ditambah teks hari. Kita coba run sekarang, gimana hasilnya. Jadi umurnya Pak Beni dapat kita lihat di sini 42 tahun, 1 bulan, dan 27 hari. Jadi di sini bisa tambahkan spasi lagi agar lebih bagus hasilnya. Jadi seperti itu, umurnya Pak Beni 42 tahun, 1 bulan, dan 27 hari. Jadi itu kalkulator umur sederhananya. Mungkin kita akan coba lagi dengan tanggal lahir yang lain. Kita random saja di sini ya. Mungkin 71. Sini 05 22, misalnya seperti itu. Jadi umurnya adalah 50 tahun, 9 bulan, dan 24 hari. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian membuatnya, kalian bisa langsung mencoba dengan umur kalian. Ini tahunnya, kemudian bulannya, kemudian harinya. Jadi itu untuk pembuatan kalkulator umur sederhana. Jadi jika ada yang bertanya, silahkan komen di bawah. Mungkin ada yang sudah akan mencoba atau yang sudah mencoba. Kalian bisa juga komen bagaimana hasil yang kalian dapatkan. Jadi begitu saja. Terima kasih sudah menyimak ngoding santai kali ini. Silahkan dicoba dan hitung detail umur kalian sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jauhi penggunaan aplikasi bajakan dan salam ngoding santai.